Aulia berlari menyusuri koridor Bandara Soekarno-Hatta yang ramai, tas ranselnya bergoyang-goyang di punggungnya. Jam tangannya menunjukkan pukul 10 pagi, dan pesawatnya ke Surabaya akan lepas landas dalam 10 menit. Tapi tiba-tiba, dia berhenti mendadak ketika melihat seorang wanita tua berpakaian lusuh terjatuh di depan gerbang keberangkatan, kruknya berhamburan ke lantai. Tanpa pikir panjang, Aulia berlutut dan membantu wanita itu berdiri, mengabaikan panggilan boarding yang bergema di speaker. Wanita eteran itu, yang kemudian memperkenalkan diri sebagai Ibu Sari, memiliki mata yang penuh cerita perang lama di Timor Timur. "Terima kasih, Nak," katanya dengan suara gemetar, tangannya memegang erat lengan Aulia. Aulia tersenyum, tapi hatinya berdegup kencang. Dia tahu ini berarti melewatkan penerbangan pulang ke rumah, di mana ayahnya menunggu untuk memastikan pernikahannya dengan anak sahabatnya berjalan lancar. Tapi bagaimana dia bisa meninggalkan wanita ini sendirian? Saat itu pengumuman mendadak bergema karena alasan keamanan nasional, bandara ditutup sementara. Semua penumpang harap tetap di tempat. Kepanikan menyebar seperti api. Orang-orang berdesak-desakan, menelepon keluarga, dan Aulia merasa dunia berputar. Ibu Sari memegang tangannya lebih erat, "Kamu baik sekali, Nak. Aku tak punya siapa-siapa lagi." Aulia mengangguk, tapi pikirannya melayang ke rahasia yang dia kubur dalam-dalam, perasaannya terhadap perempuan, yang membuatnya menolak pernikahan ini dalam hati. Di tengah kekacauan, ponselnya berdering, nomor ayahnya. "Aulia, kamu di mana?" "Pesawatmu sudah berangkat," suara ayahnya tegas, penuh harapan yang tak bisa dia patahkan. Aulia menarik napas dalam, mematikan ponselnya sejenak. Dia membantu Ibu Sari duduk di bangku terdekat, membelikan air minum dari ending machine yang masih beroperasi. Saat duduk di sampingnya, Ibu Sari mulai bercerita tentang masa lalunya sebagai tentara wanita, bagaimana dia kehilangan suaminya di medan perang, dan kini hidup sendirian di Jakarta. "Hidup ini penuh pengorbanan, Nak. Kadang kita harus memilih antara tugas dan hati nurani." Kata-kata itu menusuk Aulia, karena dia sendiri sedang bergulat dengan pilihan, menikah untuk memenuhi ekspektasi keluarga atau mengakui orientasi seksualnya yang selama ini disembunyikan. Di luar jendela, hujan deras mulai turun, memperburuk situasi. Petugas keamanan berpatroli, memastikan tak ada yang keluar. Aulia melihat sekelompok orang berdebat dengan petugas, tapi sia-sia. Pikirannya kembali ke masa lalu ketika dia pertama kali menyadari perasaannya. Di kampus Universitas Indonesia, dia bertemu dengan Rina, teman sekelas yang membuat hatinya bergetar. Mereka pernah berbagi momen rahasia di kai-kai kecil di Blok M, tapi Aulia mundur karena takut pada masyarakat yang konservatif. "Indonesia bukan tempat untuk cinta seperti itu," katanya pada diri sendiri saat itu. Tapi kini, di bandara yang terkunci, rahasia itu terasa semakin dekat ke permukaan. Ibu Sari memperhatikannya dengan tajam. "Kamu tampak gelisah, Nak. Ada yang mengganggu pikiranmu?" Aulia ragu, tapi ada sesuatu dalam mata wanita tua itu yang membuatnya ingin curhat. Saya seharusnya pulang untuk persiapan pernikahan, Bu. Tapi hati saya tak yakin." Ibu Sari mengangguk bijak. "Pernikahan bukan akhir dari segalanya. Yang penting, jujur pada diri sendiri." Waktu berlalu lambat. Aulia mencoba menelepon ayahnya lagi, tapi sinyal lemah. Dia membayangkan reaksi keluarganya di Surabaya, ibunya yang religius, saudara-saudaranya yang taat norma sosial. Di Indonesia, di mana undang-undang anti-LGBT semakin ketat, mengakui diri sebagai lesbian berarti risiko besar, penolakan keluarga, diskriminasi kerja, bahkan ancaman kekerasan. Aulia pernah membaca berita tentang raya polisi terhadap komunitas queer, dan itu membuatnya takut.
Tiba-tiba seorang wanita muda mendekat. "Ma, saya dengar kalian bicara. Saya bisa bantu." Wanita itu bernama Maya, seorang jurnalis yang juga terjebak. Matanya cerah, senyumnya hangat, dan Aulia merasa getaran aneh. Maya membantu mengatur kursi untuk Ibu Sari, dan mereka bertiga mulai mengobrol. Maya bercerita tentang pekerjaannya meliput isu sosial, termasuk hak-hak minoritas. Di negeri ini, banyak yang hidup dalam bayang-bayang, katanya, mata mereka bertemu. Aulia merasa jantungnya berdetak lebih cepat. Apakah ini kebetulan? Atau takdir yang memaksa dia menghadapi diri sendiri? Saat malam mulai turun, bandara semakin sepi, dan pengumuman bahwa lockdown akan berlangsung setidaknya 24 jam membuat Aulia panik. Dia harus memutuskan, tetap diam atau mulai membuka hati. Ibu Sari tertidur di bangku, meninggalkan Aulia dan Maya sendirian. "Kamu tampak seperti orang yang sedang lari dari sesuatu," kata Maya pelan. Aulia menelan ludah. "Mungkin iya. Saya tak ingin menikah dengan pria yang dipilih keluarga saya." Maya mengangguk pengertian. "Aku paham. Aku pernah di posisi itu." Kata-kata itu membuka pintu, dan Aulia mulai bercerita tentang Rina, tentang rasa sakit menyembunyikan diri. Maya mendengarkan, tangannya menyentuh lengan Aulia dengan lembut, dan untuk pertama kalinya, Aulia merasa dilihat apa adanya. Tapi di luar, badai semakin kencang, mencerminkan gejolak dalam hati Aulia. Ayahnya pasti marah besar sekarang. Dan rahasia ini, jika terungkap, bisa menghancurkan segalanya. Apakah dia siap membayar harganya? Malam di bandara terasa seperti penjara emosional. Lampu neon yang terang benderang membuat Aulia sulit tidur, meski tubuhnya lelah. Maya duduk di sampingnya, berbagi cerita tentang hidupnya sebagai jurnalis yang sering meliput cerita-cerita terlarang. "Aku pernah menulis tentang pasangan lesbian di Yogyakarta yang diusir dari kampung halaman mereka," kata Maya dengan suara rendah. "Mereka kehilangan segalanya, keluarga, pekerjaan, bahkan teman. Tapi mereka memilih kebahagiaan mereka sendiri." Aulia mendengarkan dengan hati bergetar. Kata-kata Maya seperti cermin yang memantulkan ketakutannya sendiri. Di Indonesia, di mana norma agama dan budaya mendominasi, cinta sesama jenis sering dilihat sebagai penyimpangan. Aulia ingat bagaimana ayahnya, seorang pensiunan pegawai negeri, selalu menekankan nilai-nilai tradisional. "Keluarga adalah segalanya," katanya selalu. Tapi bagaimana jika keluarga itu sendiri yang menyakiti? Ibu Sari terbangun sebentar, minum air yang diberi Aulia, lalu tidur lagi. Maya dan Aulia terus berbicara, suara mereka semakin intim di tengah keheningan bandara. Maya mengaku bahwa dia juga lesbian, hidup terbuka di Jakarta tapi tetap hati-hati. "Aku pernah dikhianati oleh sahabatku sendiri. Dia melaporkan aku ke keluarganya, dan aku hampir kehilangan pekerjaan." Cerita itu membuat Aulia terkejut. "Kenapa dia lakukan itu?" tanya Aulia. "Karena takut. Takut dicap sama." Pikiran Aulia melayang ke Rina lagi. Mereka putus karena Aulia tak berani melawan keluarga. Rina pindah ke Bali, mencoba hidup baru, tapi Aulia tahu dia masih menyimpan luka. "Aku menyesal," gumam Aulia. Maya menyentuh tangannya. "Penyesalan itu bagian dari perjalanan. Yang penting, apa yang akan kamu lakukan sekarang?" Pagi datang dengan pengumuman baru, lockdown diperpanjang karena ancaman bom palsu. Kepanikan meningkat, orang-orang mulai berbagi makanan dan cerita. Aulia akhirnya menelepon ayahnya. "Pa, aku terjebak di bandara. Pesawat dibatalkan." Suara ayahnya penuh kekhawatiran tapi juga amarah. "Kamu harus pulang secepatnya. Pernikahan ini penting untuk masa depanmu."
Jangan buat papa malu. Aulia merasa dada sesak. Pa, bagaimana jika aku tak mau? Tapi dia tak berani melanjutkan, mematikan telepon dengan tangan gemetar. Maya melihat itu semua. Keluargamu tekanan besar, ya? Aulia mengangguk. Mereka tak tahu siapa aku sebenarnya. Percakapan mereka semakin dalam, Maya berbagi bagaimana dia keluar dari keluarganya sendiri. Aku pilih kebebasan, tapi harganya mahal. Aku sendirian sekarang. Aulia merasa terinspirasi tapi juga takut. Apakah dia siap kehilangan keluarga? Di tengah hari, Ibu Sari mulai sakit. Demamnya naik, dan Aulia panik mencari bantuan. Maya membantu membawa dia ke klinik darurat bandara. Dokter bilang itu gue dari usia tua, tapi butuh istirahat. Saat menunggu, Aulia dan Maya semakin dekat. Mereka berbagi mimpi. Aulia ingin menjadi psikolog untuk membantu orang seperti dirinya, Maya ingin mengubah masyarakat melalui tulisannya. Tapi konflik muncul ketika ponsel Aulia berdering lagi, kali ini dari calon suaminya, Budi. Aulia, aku dengar kamu terjebak. Jangan khawatir, aku tunggu kamu. Suaranya penuh harapan, membuat Aulia merasa bersalah. Budi orang baik, tapi bukan untuknya. Dia mematikan telepon, tapi Maya melihat keraguan itu. Kamu harus putuskan, Aulia. Hidup dalam kepalsuan akan menyiksa. Malam kedua, bandara semakin tegang. Ada demo kecil dari penumpang yang marah. Aulia merasa seperti di persimpangan jalan. Ibu Sari, yang sudah lebih baik, bilang, "Nak, jangan takut memilih hati. Aku pernah kehilangan karena tak berani." Kata-kata itu mendorong Aulia. Dia mulai berpikir untuk mengakui semuanya. Tapi tiba-tiba, Maya mendapat telepon dari redaksinya. Aku harus liput ini dari dalam. Mungkin bisa jadi cerita besar. Aulia merasa cemburu aneh, tapi juga bangga. Mereka berpisah sebentar, dan Aulia sendirian merenung. Apakah pertemuan ini akan mengubah hidupnya? Atau justru menghancurkan? Hari ketiga lockdown, suasana bandara seperti neraka kecil. Makanan mulai menipis, orang-orang lelah dan mudah marah. Aulia bangun dengan sakit kepala, tapi Maya sudah di sampingnya dengan kopi hangat. Aku dapat dari petugas, katanya sambil tersenyum. Ibu Sari sudah lebih sehat, bahkan bercerita lucu tentang masa mudanya untuk menghibur mereka. Aulia merasa ikatan dengan Maya semakin kuat. Mereka berjalan-jalan di koridor kosong, berbicara tentang masa depan. Aku ingin hidup bebas, tanpa rahasia, kata Aulia. Maya mengangguk. Itu butuh keberanian. Di Indonesia, kita harus berjuang 2 kali lipat. Tapi di balik kata-kata itu, Aulia merasakan ketertarikan yang lebih dalam. Maya juga, matanya sering tertahan pada Aulia. Konflik muncul ketika ayah Aulia menelepon lagi, kali ini dengan nada marah besar. Aulia, ada rumor aneh dari temanmu. Katanya kamu dekat dengan wanita di bandara. Apa ini? Jangan buat keluarga malu. Aulia terkejut bagaimana ayah tahu. Ternyata seorang kenalan melihat dia dan Maya, dan gosip menyebar cepat di media sosial. Aulia panik, tapi Maya menenangkannya. Ini ujian. Kamu harus hadapi. Ibu Sari ikut campur. Nak, jangan biarkan orang lain tentukan hidupmu. Aku pernah lihat teman-teman di militer yang hidup sembunyi-sembunyi karena orientasi mereka. Akhirnya, mereka rusak. Kata-kata itu membuat Aulia berpikir ulang. Dia memutuskan untuk menelepon Rina, orang lama yang masih dia cintai. Rina, aku terjebak di bandara. Aku rindu kamu. Suara Rina di ujung telepon penuh emosi. Aulia, kenapa sekarang?
Kamu yang tinggalkan aku dulu. Percakapan itu membuka luka lama. Rina bilang dia sudah punya pasangan baru, tapi masih peduli pada Aulia. Jangan ulangi kesalahan, Aul. Pilih dirimu sendiri. Aulia menangis pelan, Maya memeluknya dari belakang. Saat itu, Aulia merasa dikhianati oleh dirinya sendiri, kenapa dia biarkan rasa takut menguasai. Di sore hari, ada pengumuman bahwa lockdown akan berakhir besok pagi. Kebahagiaan menyebar, tapi bagi Aulia, itu berarti harus pulang dan menghadapi realitas. Maya mengajaknya bicara serius. Aku suka kamu, Aulia. Tapi aku tak mau jadi alasan kamu hancur. Aulia terkejut, tapi bahagia. Mereka berbagi momen tenang, tangan bergandengan di sudut gelap bandara. Tapi malam itu konflik puncak datang. Budi menelepon, bilang dia akan jemput Aulia besok. Kita harus bicara tentang pernikahan. Aulia merasa terjebak. Dia bilang pada Maya, aku tak bisa. Aku harus akhiri ini. Maya mendukung, tapi ada rasa sakit di matanya, apakah Aulia akan memilihnya? Ibu Sari melihat semuanya. Nak, pengkhianatan terbesar adalah pada diri sendiri. Aulia mengangguk, memutuskan untuk jujur. Dia menelepon ayahnya malam itu. Pa, aku tak bisa nikah dengan Budi. Aku suka perempuan. Diam panjang di ujung telepon, lalu ayahnya marah. Kamu gila. Ini dosa. Jangan pulang kalau begitu. Telepon dimatikan, dan Aulia hancur. Maya memeluknya, tapi Aulia merasa dunia runtuh. Apakah pilihan ini benar? Atau dia baru saja kehilangan segalanya? Pagi hari keempat, bandara mulai hidup kembali. Pengumuman bahwa gerbang akan dibuka dalam 2 jam membuat orang-orang bersiap. Aulia duduk termenung, mata bengkak dari menangis semalam. Maya di sampingnya, tangannya memegang erat. Kamu kuat, Aul. Ini awal baru. Ibu Sari mengangguk setuju. Hidup ini perjuangan, nak. Kamu sudah ambil langkah pertama. Tapi hati Aulia penuh konflik. Dia kehilangan keluarga, mungkin pekerjaan, dan dukungan sosial. Di Indonesia, di mana Atwa MUI terhadap sering jadi alasan diskriminasi, hidup terbuka berisiko. Aulia ingat cerita Maya tentang temannya yang dipecat karena orientasinya. Bagaimana aku hidup sekarang, tanya Aulia. Maya menjawab, bersamaku. Aku punya apartemen di Jakarta. Kita bisa mulai dari sana. Tawaran itu hangat, tapi Aulia ragu apakah ini terlalu cepat. Ibu Sari menasihati, jangan buru-buru, tapi jangan takut juga. Hidup sendirian lebih buruk. Saat gerbang dibuka, Aulia harus memilih pulang ke Surabaya atau ikut Maya. Telepon dari ibunya datang. Aulia, papa marah besar. Tapi mama paham. Pulanglah, kita bicara. Kata-kata itu mengejutkan. Ternyata ibu diam-diam tahu rahasia Aulia sejak lama. Mama tak mau kehilangan anaknya. Aulia menangis, merasa campur aduk. Maya melihat itu. Pergilah. Keluarga penting. Tapi ada rasa sakit di suaranya, apakah ini pengkhianatan? Aulia memeluknya. Aku akan kembali. Ini bukan akhir. Mereka berpisah dengan janji, Aulia naik pesawat ke Surabaya, Ibu Sari diantar Maya ke rumahnya. Di pesawat, Aulia merenung. Pilihan ini penuh pengorbanan, dia kehilangan kebebasan sementara, tapi mungkin bisa rekonsiliasi dengan keluarga. Sampai di rumah, ayahnya diam, tapi ibu memeluknya. Kita akan atasi ini bersama. Tapi ayah bilang, jangan harap aku setuju. Ini salah. Hari-hari berikutnya penuh tekanan.
Aulia putus dengan Budi yang marah dan merasa dikhianati. Gosip menyebar di lingkungan, tetangga memandang sinis. Aulia merasa terisolasi, tapi dia hubungi Maya setiap hari. "Aku rindu kamu," kata Maya. Aulia juga. Konflik klimaks ketika ayah mengajak Aulia ke konselor agama. "Ini bisa disembuhkan," katanya. Aulia menolak, berdebat sengit. "Ini siapa aku, Pak? Bukan penyakit." Ayah marah, tapi untuk pertama kalinya, dia mendengarkan. "Aku takut kehilanganmu," akunya pelan. Aulia mulai aktif di komunitas online LGBT, belajar dari cerita orang lain. Dia sadar perjuangan ini tak mudah, tapi layak. Maya datang ke Surabaya, mereka bertemu diam-diam, "Kita bisa lawan bersama," kata Maya. Tapi pengkhianatan datang dari saudara Aulia, yang melaporkan ke polisi atas tuduhan penyimpangan moral. Aulia panik, tapi untungnya tak ada bukti kuat. Ini membuatnya lebih tegas, dia pindah ke Jakarta dengan Maya, meninggalkan keluarga dengan hati berat. Di Jakarta, Aulia dan Maya mulai hidup baru. Apartemen kecil di Kemang jadi tempat mereka, penuh buku dan mimpi. Aulia dapat kerja sebagai asisten psikolog, Maya terus menulis. Tapi bayang-bayang masa lalu tetap ada. Aulia sering menelepon ibunya, yang diam-diam mendukung, tapi ayah masih dingin. Suatu hari, Ibu Sari datang berkunjung. "Aku bangga padamu, Nak. Kamu berani." Cerita mereka jadi inspirasi. Aulia mulai menulis blog anonim tentang pengalaman LGBT di Indonesia, mendapat respons positif tapi juga ancaman. Konflik terakhir muncul ketika Maya mendapat tawaran kerja di luar negeri. "Ini kesempatan besar, Aul. Tapi aku tak mau tinggalkan kamu." Aulia merasa terpecah, dukung Maya berarti sendirian lagi, tapi tahan dia berarti egois. "Pergilah. Kita kuat," kata Aulia, meski hati sakit. Sebelum Maya pergi, mereka hadapi demo anti-LGBT di Jakarta. Maya liput, Aulia ikut dari jauh. Itu membuat mereka sadar betapa rapuh posisi mereka. "Kita harus terus berjuang," kata Maya. Akhirnya, Maya pergi ke Singapura. Aulia sendirian, tapi lebih kuat. Dia rekonsiliasi dengan ayah lewat surat panjang, menceritakan perjuangannya. Ayah balas, "Papa butuh waktu, tapi Papa sayang kamu." Cinta Aulia dan Maya bertahan jarak jauh, penuh pengorbanan. Aulia sadar, hidup ini tentang pilihan dan harga yang dibayar. Dia bertemu Rina lagi, meminta maaf, dan mendapat penutupan. Di akhir perjalanan, Aulia berdiri di balkon, memandang kota yang sibuk. Apakah semua pengorbanan ini layak? Apakah mencintai diri sendiri berarti harus kehilangan yang lain? Apakah benar bahwa kebahagiaan sejati hanya datang setelah pengkhianatan pada norma sosial yang salah, atau justru itu yang menghancurkan fondasi masyarakat?